Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melalui kesempatan ini, tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa di antara manusia yang ada di muka bumi ini, sesungguhnya ada manusia yang istimewa. Mereka adalah pilihan Allah yang hidupnya dihiasi dengan pancaran iman dan ketakwaan. Mereka itulah yang disebut dengan ibadur rahman. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka dan memberikan balasan surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surat Al-Furqan. Maka beruntunglah anda wahai sahabat beriman yang memiliki sifat dan tanda ini. Lantas, seperti apakah tanda manusia istimewa pilihan Allah itu? Yang pertama adalah tawadhu, rendah hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini bahwa inilah sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman. Orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tawadhu, berjalan di muka bumi dengan ramah dan lemah lembut, tidak berpura-pura dalam gaya berjalannya, dan tidak dengan kesombongan, tidak berjalan dengan gaya yang dibuat-buat serta tidak lemah. Dan yang dimaksud bukanlah bahwa mereka berjalan seperti orang yang sakit, dalam keadaan lemah dan dalam rangka ria, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berjalan maka seakan-akan beliau adalah air yang mengalir dari tempat yang tinggi dan seolah-olah bumi dilipat untuk beliau. Tanda yang kedua adalah senantiasa tahajud di tengah malam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 64. Untuk menjadi hamba yang ibadur rahman, yaitu dengan senantiasa tahajud di keheningan malam, di saat kebanyakan manusia sedang tidur atau menghabiskan malam untuk waktu istirahat mereka. Pada kondisi inilah di saat hati sedang tenang karena jauh dari berbagai kesibukan urusan dunia. Mereka orang-orang ibadur rahman pilihan Allah adalah orang yang menyedikitkan tidurnya, menjauhkan diri dari hal-hal yang melalaikan jiwa mereka di malam hari. Rasa takut dan harapan mereka terhadap Rabb mereka telah mampu menjadikan mereka sebagai manusia-manusia penghidup malam. Yang ketiga, yang membalas keburukan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, jika orang-orang bodoh mengumpat mereka dengan ucapan yang buruk, mereka tidak membalasnya dengan ucapan yang buruk pula, akan tetapi mereka memaafkan, membiarkan, dan tidak membalas kecuali dengan perkataan yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak membalas perbuatan bodoh jahil mereka melainkan dengan kesabaran dan lemah lembut. Maka sifat dan tanda manusia pilihan Allah ibadur rahman adalah
tidak membalas perkataan yang buruk dan perkataan yang serupa. Dan ketika orang-orang dungu melontarkan kalimat yang rendah, menghina mereka, ucapan yang buruk dan ungkapan yang keji lagi jelek, mereka pun berpaling dan berkata, semoga keselamatan menimpa kalian. Kami tidak mengharapkan orang-orang yang jahil. Yang keempat, senantiasa takut pada azab neraka. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berkata, Ya Rabb kami, jauhkan azab Jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surat Al-Furqan ayat 65-66. Hamba yang ibadur rahman adalah mereka yang senantiasa takut terhadap azab neraka Jahannam. Secara umum makna ayat ini adalah sesungguhnya mereka beribadah kepada Rabb mereka. Mereka takut terhadap siksa-siksanya. Sesungguhnya azab Rabb mereka tidak ada orang yang merasa aman dari kedatangannya. Sehingga di antara mereka ada yang tamak dan senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah, berada dalam ketakutan dan kekhawatiran terhadap azab serta siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mereka tidak berlebihan dalam membelanjakan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Makna ayat ini adalah, sesungguhnya di antara sifat ibadur rahman, mereka senantiasa bersikap pertengahan dalam berinfak dan beramal, sehingga mereka tidak berlebihan dengan melampaui batas yang tidak disyariatkan oleh Allah, dan mereka juga tidak pelit. Mereka mengetahui bahawa sebaik-baik urusan adalah pertengahannya. Yang keenam, mereka tidak beribadah kepada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 68, dan orang-orang yang tidak beribadah kepada ilah yang lain beserta Allah. Maknanya adalah mereka tidak menjadikan sekutu bagi Allah, baik dalam ibadah maupun akidah mereka. Mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan sesungguhnya tidak boleh beribadah atau bersumpah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini termasuk perbuatan syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketujuh, mereka tidak membunuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Makna dari ayat ini adalah bahwa mereka tidak akan membunuh satu jiwa pun yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab apapun, kecuali dengan sebab kebenaran yang menghilangkan keterlindungannya dan kehormatannya, seperti mereka kufur setelah dia beriman. Yang kedelapan, mereka senantiasa menjauhi perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak berzina. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa ia berkata, As-Saman yaitu sebuah telaga di Jahannam. Ikrimah berkata, yaitu telaga-telaga di neraka Jahannam tempat mengazab para penzina. Sedangkan Imam Ahmad berkata, saya tidak mengetahui dosa lebih besar setelah membunuh jiwa kecuali berzina. Dan Allah telah menguatkan keharamannya dengan firman-Nya, dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Yang kesembilan, mereka tidak bersumpah palsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Yang kesepuluh, mereka tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila mereka bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Merupakan bentuk kebaikan Islam seseorang adalah mereka meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam.
Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 10 tanda manusia pilihan Allah, manusia yang istimewa, yang dalam Al-Quran disebut sebagai ibadur rahman, yang kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan surga untuk mereka. Semoga kita semua termasuk dalam golongan ini. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.